Karena kenapa kita tanya dia? Karena dia punya tugas memegang Siskohat. Siskohatnya bobol. Karena ada Kepdirjen, itu kan? Ya. Pak Amir Hamzah? Ya. Begitu kan? Jadi ada otoritas di atas sistem ya? Ya, karena Ya. Kepdirjennya ada Pak. Jadi otomatis sistem Siskohat mengikuti Bobol. Kepdirjen yang ada. Berarti Siskohat lebih memilih Kepdirjen ketimbang Undang-Undang Nomor 8. Gitu kan? Oke, pimpinan. Saya Sedikit lagi ya. ya. Saudara saksi Amir Hamzah asalnya dari mana? Saya dari Banten, Pak. Banten. Saya dari Sipiongot, Pak. Tidak ada nomor kontak telepon, tidak ada jaringan, tapi untuk berangkat haji banyak di sana yang bisa. Dia tidak sampai kabar ini ke dia. Tidak tahu, makanya saya bilang tadi. Bahkan masih ada orang di samping yang mendaftar tahun ini, daftar dia tahun ini, di sampingnya sudah nunggu untuk berangkat, tapi bukan dia yang berangkat. Berarti tadi yang disebutkan dengan Kepdirjen inilah yang membuka peluang terjadi loncatan-loncatan. Benar? Ya, jadi mohon izin Pak. Pada saat 2023 itu, sampai dengan cut off 5 hari atau 7 hari sebelum kloter terakhir itu terbang, itu masih sebanyak ada sekitar 1.700. Iya, saya tahu. Tapi kan orang nggak apa-apa itu, diberitahu. nggak apa-apa Pak, itu Nggak kan apa-apa. kebijakan Nggak namanya kan, kebijakan mungkin aja Iya, salah kan, tapi salah. daripada sayang gitu, nggak apa-apa, Bapak tinggal menyampaikan saja Menyampaikan yang saja. apa adanya, nggak masalah itu kan. Kita kan Pak mau membangun sistem ke depannya gitu kan. Terima kasih pimpinan. Ya. Cukup? Ya, Cukup. masih ada ini. Masih ada pimpinan? Ada lagi? Ya. Ya, masih. Saya ingin konsistensi ini. Saya kembali ke pertanyaan pimpinan tadi. Coba buka yang tadi, keterangan saksi. Karena ini kan terkait dengan nanti mungkin nanti diaudit atau seperti apa supaya konsisten. Saksi ini yang kita pegang konsistensinya. Coba lihat yang terus naik. Yang tidak melompat terkait dengan pertanyaan pimpinan. Nah, stop. Saksi memastikan itu. Saksi memastikan bahwa tidak ada praktek lompat nomor urut porsi haji. Ya, konsisten ya Pak Saksi ya. Oke. Nah tadi pas ditanya pimpinan, saksi mengatakan bahwa itu boleh berubah. Nah saksi mesti hati-hati nih. Ya, harus konsisten. Kalau tidak boleh melompat, tidak boleh melompat. Yang harus nomor urut itu kan lunas tunda. Itu otomatis mengikuti nomor urut. Ya. Selain itu yang tunda mana lagi yang tidak mengikuti nomor urut? Supaya dia tune in dengan sistem. Ya kan? Kalau kita seluruh yang tunda kita ikut sistem, tidak ada yang lompat nomor urut. Tetapi ketika faktor di luar sistem masuk, misalnya faktor abuse of power dari provinsi dan kabupaten kota, maka dia akan merubah sistem. Saksi memastikan itu tidak ada lompat nomor urut. Bagi yang kuota untuk urut porsi dan lansia prioritas tidak ada. Urut lansia itu berdasarkan usia tertua Pak, bukan urut porsinya. Kalau Pasti ya? Iya. Oke. Berdasarkan usia. Karena itu terkait dengan, karena kalau dia sistem, apapun yang masuk tidak bisa. Iya. Oke. Nah, saudara saksi harus konsisten dengan Ketua, pernyataannya. sedikit Terima saya kasih. mau nanya, tidak berhubungan ini tapi keahlian dia, boleh nggak? Bapak kan sebagai ahli IT ya. Jadi ini kan Siskohat itu ada sistem ya. Jadi itu ada sistem porsi nasional sekian yang mengundurkan diri lewat naik kacang lagi. Provinsi ada jatah provinsi, ada kabupaten. Provinsi yang kecil dianggap 1 titik ya. Kabupaten kota yang Bogor itu kan gede 3 juta penduduknya. Pertanyaan saya, kalau saya katakanlah orang misterius gitu, kalau ada orang misterius, tiba-tiba dia masukin data-data misterius, bisa nggak menggeser yang lain itu secara sistem aja, menurut Bapak? Menggesernya dengan memasukkan porsi. Ibaratkan gini, ada mobil, muatannya cuma 40 orang. Datang saya masuk, saya geser-geser kan berarti
ada yang masuk, ada yang keluar kan? Ya, Ya kan? Berdasarkan itu tadi porsi. Artinya kesempatan untuk pergi itu karena ada yang masuk ke dalam gerbong itu yang lain keluar. Mungkin nggak itu? tidak Pak. Tidak mungkin. Tidak mungkin kalau masuk kriteria urut porsi dan lansia prioritas. Dia nggak mau porsi, pokoknya dia nongol aja masuk ke dalam ruangan itu. Oh enggak Nggak bisa? Nggak bisa. Nah, sistem BAPE itu memang hanya orang-orang tertentu yang memegang usernya. Ya, usernya yang paling tinggi itu ada di Subdit Siskohat, Pak. Siskohat itu di Dirjen Haji maksudnya. Iya, di tempatnya kemarin Pak Hasan. Siskohat itu kan servernya di mana? Servernya di Siskohat itu di mana? Sepengetahuan saya itu ada di Masih pengetahuan Bapak? BSD. Saya bukan Subdit Siskohat, Pak, itu ada di tempatnya Pak Hasan, Pak. Di mana? Tempatnya Pak Hasan Afandi, Pak. Pak Hasan. Yang kemarin, Pak. Yang memegang. Ini kan bisa, ini kan IT Pak kan, ini kan IT. Kan dia harus ada, yang saya tahu ya servernya, apakah di cloud, mungkin di Alibaba, atau di, apa namanya, di Telkom, atau di ruangan di Dirjen Haji gitu. Servernya itu. Saya tidak tahu, Pak, kalau servernya. Bapak nggak tahu servernya di mana? Karena saya hanya end user aja, Pak. Saya di Subdit pendaftaran itu hanya menggunakan menu yang memang sudah disiapkan sesuai dengan keseharian. Dia tahu, ini kan ini besar loh Pak, puluhan miliar kita kasih dana untuk memelihara Siskohat itu, udah 20 tahun. Jadi servernya aja Bapak nggak tahu di mana diletakkan. Jadi tinggal komputer buka gitu ya? Iya. Udah, nggak apa-apa. Terima kasih pimpinan. Mohon izin, pimpinan. Iya, Mas Wisnu, ya. Ya. Lanjut. Saudara Amir Hamzah, Anda berkeluarga, Iya. masih ada orang tua. Tinggal satu, Pak. Oke, pasal 242 KUHP, paham ya? Iya. Jika Anda sudah disumpah dan memberikan kesaksian palsu, maka ancamannya 7 tahun, bahkan sampai 9 tahun. Ini bukan hanya urusan akhirat ketika disumpah, tapi di dunia pun Anda akan mendapatkan ganjarannya. Paham ya? Iya. Saya akan mengupas 79.363. Data ini sudah dianalisa apa belum? Artinya, pertanyaan saya adalah, dari 79.363 ini orang yang apa tadi? Membatalkan nomor porsi, Pak. nomor porsi. Itu karena apa? 10 atau 3 teratas gitu aja karena apa? Biasanya lebih banyak ke yang meninggal dunia. Meninggal dunia. Iya. Yang kedua itu butuh biaya. Oke. Yang ketiga biasanya lain-lain, Pak. Ada yang meninggal dunia berapa? Saya mau tahu. Dari 79.363 yang alasan meninggal dunia ada berapa? Saya harus cek dulu, Pak, buat memastikan datanya. Lama apa cepat? Saya pastikan. Biasanya kan sudah ada template-nya kan. 79.363 meninggal sekian, kurang dana sekian, sudah ada kan? Iya, saya dengan tim saya, Pak, dicek di Siskohat. Oke, kita tunggu ya. Tim mendengarkan ini ya, nanti kirim berita ke Ya, Anda. sambil jalan aja timnya nyiapin data. Siap. Pertanyaan berikutnya, dari calon jamaah haji yang meninggal dunia ini, apakah bisa dipastikan yang menggantikan adalah ahli waris? Bisa. Secara peraturan, siapa yang menggantikan kalau meninggal dunia? Kalau meninggal dunia, kalau dia dibatalkan porsinya, Pak, dibatalkan porsinya, itu uangnya kembali ke ahli waris. Uang ya, kembali ke ahli waris dan porsinya batal, tidak Batal. dapat digunakan oleh siapapun. oke, tidak ada langkah yang lainnya selain itu? Tidak. Oke. Nah, jika digantikan oleh ahli waris, saya menegaskan kembali, seberapa keyakinan Anda yang memiliki amanah untuk mendaftar dan membatalkan calon jamaah haji ini, seberapa yakin Anda bahwa data yang diinput itu adalah benar? Verifikasi yang dilakukan adalah benar, tidak ada manipulasi, seberapa yakin Anda? Jawab saja, saya nggak yakin atau saya yakin. Untuk pembatalan nomor porsi, Pak, saya yakin 100% benar. Jika ada manipulasi data, berarti Anda menggaransi itu? Iya, untuk Berarti Anda pembatalan- bertanggung jawab atas manipulasi data itu? Iya, untuk pembatalan nomor porsi, Pak. Untuk menggantikan data barunya, kan Anda pendaftaran juga. Jadi pertanyaan saya ini adalah komprehensif. Porsi yang sudah dibatalkan, Pak, uangnya kembali tidak dapat diganti Pertanyaan oleh saya menggantikan sekarang.
Pelimpahan porsi maksudnya, Pak. Ya, pelimpahan porsi. Seberapa yakin Anda di situ tidak ada manipulasi? Apakah Anda menggaransi sistem Anda sudah benar, sistem penginputan Anda, pendaftaran Anda sudah benar? Untuk pelimpahan nomor porsi itu kewenangannya ada di Kanwil Provinsi, Pak, untuk verifikasi. Kanwil Provinsi. Iya, jadi saya tidak berani menggaransi karena Dari mana Anda orang pusat tahu bahwasanya Kanwil Provinsi itu sudah benar verifikasinya? Mestinya kan berlapis. ya, Ya kan? mohon izin, Pak, dengan SOP yang ada, dengan ada wawancara, bahkan BAP, bahkan datang jemaahnya langsung, itu seharusnya diproses yang dilakukan oleh Kanwil Provinsi itu Apakah dapat itu ada rekapannya? Wawancara, terus apa namanya berkas-berkasnya, apakah itu sampai ke pusat atau hanya ya di skip begitu aja? ada di Kanwil Provinsi, Pak. Berarti bisa di tracking. Bisa, Pak. Anda dari tahun 2011, betul ya? Iya. Ini ada kejadian. Kemenak Tangsel 2017. Meninggal dunia atas nama almarhumah. Boleh saya sebutin namanya, Ketua? Boleh. Kan almarhum. Ya. Jangan disebut nama. Oh, enggak usah. Atas nama Novi. Oke. Nah, Kemenak Tangsel 2017. Suaminya minta untuk digantikan oleh ahli warisnya. Apa jawaban Kemenak? Tidak bisa. Tidak bisa rename. Tidak bisa di rename. Apakah ada peraturan yang mengatur tentang ini? Kenapa ini tidak bisa di rename? Sehingga, kenapa saya berangkat dari 79363? Ini celah. Karena apa? Karena disuruh untuk mengambil dananya. Sehingga ahli waris yang maunya meneruskan itu batal. Karena apa? Dijawabnya tidak bisa rename oleh ahli waris dan diminta untuk mengambil uangnya. Padahal dia sudah antri lama. Oke. Apakah Anda bisa tracking hal tersebut? Ya, saya coba jawab ya, Pak ya. Ya. Ini kejadian tahun 2017, Pak. Ya. Di 2017 belum ada pelimpahan nomor porsi, Pak. Jadi 2018 ke bawah itu tidak ada pelimpahan nomor porsi. Jadi jemaah memang ketika dia wafat, porsi tidak dapat digunakan, harus dibatalkan nomor porsinya. Oh. Siap. Oke, makasih. Saya nyambung ya. Ya. Hah? Cap Dirjen yang itu nomor berapa tadi, Pak Amir? Yang Hamid? mana, Pak? Yang 2023 Cap Dirjen 259, Pak. yang mengisi kekosongan. Iya, tahun 2023. Cap berapa? Cap Dirjen 259 259. tentang pemenuhan sisa kuota haji reguler. Bagaimana bunyi Cap Dirjen ini berlaku di 2023 saja kah atau masih berlaku sampai sekarang? Hanya di 2023 saja, Pak. Hanya 2023. Khusus. Iya, khusus 2023. Coba Kita- bunyinya Pak. Kita belum punya, coba diberikan ya. Iya, Pak. Saya berikan. Oke. Ya, nanti dicetak. Tulis ya, takut juga tadi lihat di Oh iya, ya. Ya, nanti sama kita lihat. Takut lolos karena tadi kan dia bilang tidak bisa diintervensi karena itu sistem. Tapi di situ boleh, kan itu boleh, Pak. Iya. Jangan sampai berubah-ubah nanti. Di dia tidak bisa. Karena yang menginput itu adalah di Kemenak dan Kanwil, di sana bisa melakukan masukan. Menurut beliau ini
ya sudah sesuai. Tapi yang kita tanyakan, mungkinkah di sana berlaku curang? Mungkin saja. Moral hazard di sana. Di sini pertanyaannya kembali lagi, menyambung nih pertanyaan saya, Pak. 13.700 penggabungan mahrum ini sejauh mana verifikasinya? Proses verifikasinya, Pak. Ya di Kasubditno. Iya, untuk penggabungan mahrum kita tidak melakukan verifikasi, Pak. Siapa yang melakukan verifikasi? Dari Kemenak sampai Kanwil Provinsi. Nah ini lagi. Kan Kemenak lagi sama Kanwil lagi nih. Kalau KTP Pak, 20 pun bisa dapat KTP. Oh ini bahaya. Ini bahaya nih. Jadi kalau yang menginput dia, yang mencari orang akan digabungkan ke mahrum dia, yang memverifikasi dia. Harus dijelaskan, verifikasi itu verifikasi administrasi sebetulnya. Kan dia enggak ketemu, bagaimana dari Medan ke Kampung Baba itu 16 jam. Ya, celahnya itu Pak Iskan, Ah. karena verifikasi ini administrasi, bukan kebenaran. Kalau verifikasi administrasi benar, sudah satu alamat, kemudian dalam keadaan beripar, jadi pokoknya mahrum lah. Tapi dari kemarin yang kita buka sudah mencurigakan gitu. Nah, mencurigakan, baru satu. Belum kita buka satu-satu yang 13.700 ini. Kalau kita buka satu-satu, ini bisa berbahaya. Sebentar lagi, nanti forensik data akan datang ke sini. Membuka ini semua. Nah, makanya kita pertegas lagi bahwa saksi kita ini, ya mestinya menyampaikan yang sesungguhnya. Mungkin enggak disalahgunakan oleh berbagai pihak. Kalau menurut jawabannya tadi, mungkin. Karena itu tadi yang memasukkan dia, setelah dia cari di mana-mana, mungkin tidak mencari ya orang yang datang ke Kemenak. Tapi bisa juga dia mencari kan? Menurut dugaan ya, orang yang datang dan atau dia yang mencari. Bisa saja. Setelah ada peluang menjadikan penggabungan, maka digabungkan, dicari. Bukti administrasi disebutkan Pak Iskan tadi itu, apa saja yang dibutuhkan itu supaya disebut mahrum? Ya, yang pertama KTP, kalau dia anak orang tua terpisah, Pak, itu KTP, ada akta kelahiran dan kartu keluarga. Oke. Kalau dia suami istri, ditambah dengan buku nikah. Oke. Terus apa lagi? Kalau dia saudara kandung, itu biasanya menampilkan melampirkan kartu keluarga dan akta kelahiran juga. Kalau kartu keluarga sudah masing-masing punya. Tapi kan di bawahnya ada histori itu, Pak. Orang tuanya di paling bawah kanan. Hanya itu saja. Jadi gampang sekali ya kalau itu. Ya, silakan. Bu. Ya, boleh dia. Baik, terima kasih pimpinan. Saksi, saya hanya ingin menanyakan tentang kewenangan Anda sebagai Kasubdit Pendaftaran dan Pembatalan Haji Reguler. Tadi Anda menyebut Peraturan Menteri Agama Nomor 72 Tahun 2022. Saya lihat di pasal 170, tugasnya adalah penyiapan bahan perumusan, koordinasi, dan seterusnya. Penyiapan bahan penyusunan, penyiapan bahan. Jadi, secara umum memang subdirektorat ini bekerjanya menyiapkan bahan. Ya, betul? Betul. Oke, baik. Kemudian kita akan melihat di Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan ibadah haji reguler. Saya perlu penjelasan dari saksi dari bab tentang pendaftaran. Dari pasal 2 sampai pasal 12 mana yang menjadi kewenangan Subdit Pendaftaran dan Pembatalan Haji Reguler. Dari pasal 2 tentang pendaftaran sampai dengan pasal 12 mana yang oleh PMA ini diberikan kewenangan kepada Subdit Pendaftaran dan Pembatalan Haji Reguler. Ini semua proses pendaftaran, Bu. Iya. Ya, proses pendaftaran kita hanya memonitoring saja proses pendaftarannya. Tidak ada satupun yang menjadi kewenangan
Semua prosesnya di subdit pendaftaran Iya, dan semua- pembatalan haji reguler. Iya, semua prosesnya di Kemenak kabupaten kota. Baik, sekarang saya tegaskan lagi bahwa dalam proses pendaftaran tidak ada kewenangan subdit pendaftaran dan pembatalan haji reguler. Iya, untuk proses pendaftarannya. Iya, pasal 2 sampai dengan pasal 12, nggak ada kewenangan sama sekali. Iya. Baik Bapak Ibu, saya ingin menggali lebih dalam Izin, Bu, lagi. mohon maaf, di pasal 11 ini ada terkait dengan perubahan data SPH. Nah ini ada di subdit pendaftaran. Jadi ketika dia melakukan proses pendaftaran, ketika ada kesalahan nama, itu bisa dilakukan ke kita untuk koreksi datanya. Baik, ada kesalahan nama bisa Iya. dikoreksi oleh Subdit subdit pendaftaran. pendaftaran Iya. dan pembatalan haji reguler. Saya hanya ingin mengingatkan di pasal 11 ayat 3 disebutkan, ayat 2 maaf. Perubahan data SPH sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan oleh Kantor Kementerian Agama dan Direktorat Jenderal. Iya. Ayat 3, Kantor Kementerian Agama dapat melakukan perubahan SPH kecuali nama jamaah haji reguler, nama orang tua, tempat dan tanggal lahir, status perkawinan, status haji kabupaten kota atau kode pos. Sehingga kita bisa melihat bahwa punya peluang, karena selain hal ini data itu ada yang bisa diubah, karena misalnya alamat itu bisa juga dilakukan pengubahan, kemudian yang lain-lain yang berkaitan dengan ini. Saya hanya ingin menegaskan bahwa satu-satunya kewenangan subdit pendaftaran dan pembatalan haji reguler itu hanya ada di perubahan data SPH yang dimintakan oleh jamaah haji. Itu Iya, betul. harus dimintakan oleh jamaah haji. Ya, itu harus jemaah haji bermohon dan Kanwil provinsinya juga mengusulkan, Bu. Oke, berarti tahapannya dari jamaah haji Jemaah memohon haji ke biasanya kantor. ke Kemenak dulu, nanti Kanwil provinsi juga membuat pengantar lalu menyampaikan ke kita. Dan itu harus melampirkan dokumen pendukung seperti KTP, KK. Dan tidak bisa perubahannya secara signifikan. Baik. Jadi pimpinan memang di antara hal yang memungkinkan adanya perubahan-perubahan sebagaimana yang sudah terjadi adalah tadi, karena memang dibuka peluangnya untuk mencatatkan perubahan. Kapan waktu pendaftaran, yang kemarin kita bilang kan, ternyata orang sudah berangkat 2024, mendaftar 2024, konon kabarnya daftarnya 2013. Di sini tidak ada yang dikecualikan berkaitan dengannya. Terima kasih pimpinan.